Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu faraid. Kitabnya Bughyatul Bahis fil Mawaris ya. Kitabnya Bughyatul Bahis fil Mawaris. Nah, ini ilmu faraid itu termasuk ilmu fikih ya, ilmu fikih. Bughyatul Bahis fil Mawaris nama kitabnya. Al-Urjuzah ini bernazam Baharojas ya. Asyahiro birrohbiyah ini terkenal, nama kitab ini terkenalnya nama Ar-Rohbiyah ya, matan Ar-Rohbiyah, terkenalnya Ar-Rohbiyah. Dikarang oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hasan. Ini pengarangnya Abu Abdillah Ar-Rahabi Asy-Syafi'i Al-Mutawaffa yang wafat sana tahun 577 Hijriyah. Jadi ta'rifuhu, pengertian ilmu faraid ya, atau ilmu mawaris, ilmu faraid. Wa ilmun yurafu bihi may yarithu wa man la yarithu wa miqdaru malik kulli warithin. Yaitu ilmunya untuk mengetahui ahli waris yang mewarisi, wa malayaris dan yang tidak mewarisi, pemikdaru dan ukuran takaran ya, atau hitungan malikul warisin untuk setiap ahli waris. Maudu'uhu, temanya atau yang dibahas di ilmu faraid itu at-tarikat, itu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit atau peninggalan, harta peninggalan. Tarikat itu jam'u tarikah. Ini jamaknya dari tarikah. Tarikah ini berarti maksudnya mufradnya. Ini jamak. Wahia yaitu mayatul mayit. Tarikah itu apa yang ditinggalkan mayit liwarasatihi, untuk ahli warisnya, min malin mauruth, dari harta yang diwarisi. Samratuhu, buahnya isalul huquq ila zawiha minal warasah, yaitu menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya dari ahli waris ya. Jadi kalau nggak ada ilmu faraid ini nggak bisa menyampaikan haknya, siapa yang dapat setengah, seperempat dan lainnya ya. Kemudian hukmu ta'lumihi, hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Kita tahu ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu khusus untuk pribadi masing-masing ya, fardu kifayah ini wa huwa yaitu idza qama bihi may yakfi saqatal ismu anil bakin, jika ada yang melaksanakannya dalam suatu daerah gitu ya, maka jatuhlah dosa dari yang lainnya, maka yang lain yang enggak dosa gitu. Beda dengan fardu ain. Fardu ain contohnya misalnya sholat 5 waktu itu ya fardu ain, masing-masing individu wajib. Tapi kalau fardu kifayah misalnya sholat jenazah ya, sholat jenazah kalau sudah ada yang menyolatinya ya maka cukup, yang lain enggak dosa. Tapi kalau enggak ada sama sekali yang menyolati maka semuanya berdosa, karena ini fardu kifayah. Jadi kewajiban ya kifayah. Fadluhu, keutamaannya, anallah qaddarahu binafsihi, sungguhnya Allah menetapkannya dengan dirinya sendiri. Jadi Allah menetapkan ini dapat setengah, dapat seperempat. Ya Allah sendiri. Walam yufawwid fi taqdirihi ila malik muqarrab wala nabiyyin mursal, dan tidak mewakili dalam penetapannya ya kepada malaikat atau nabi. Anallah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sama hadhil faraid hududan, sungguhnya Allah itu menamakan faraid ini hudud, batas-batasan. Faqala ba'da bayannya, Allah berfirman setelah menjelaskannya, tilka hududullah, inilah
batasan-batasan Allah. Maka maksudnya apa? Jangan melampaui batas. Kalau dapat setengah-setengah, kalau dapat seperempat. Ini ilmu faraid itu tetap ya. Annahu min jumlatil ilmi asy-syar'i. Ini keutamaan yang lain juga bahwa ilmu faraid ya termasuk ilmu syariat. Maka fayadkhulu fi umumin nusus adalah ala fadlil ilmi asy-syar'i. Maka ya masuk pada umumnya yang menunjukkan keutamaan ilmu syariat, termasuk ilmu fikih karena ilmu faraid itu termasuk ilmu fikih. Itu. Nah, ini dia nazamannya. Nazaman Bahar Hujjaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Falhamdulillahi ala man an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Thumma salatu ba'du wassalamu 'alan nabiyyin dinuhul Islam Muhammadin khatimi rusli rabbi wa alihi min ba'dihi wa sahbihi. Oke, seterusnya kalian bisa nyanyikan nazamannya. Awalu ma nastaftihul maqalah. Awal yang kita buka al-maqalah, ucapan dari qala ya qulu ya, ucapan atau ya apa saja misalnya kita menulis apa awal yang kita buka bizikri hamdi rabbina ta'ala itu dengan menyebut pujian kepada Tuhan kita ta'ala yang maha luhur, maha tinggi. Falhamdu, maka segala puji lillahi bagi Allah alama atas apa yang Allah berikan nikmat ya, hamdan bihi sebagai pujian kepadanya, yajlu anil qalbil alma yang bisa menghilangkan dari hati yang buta ya, maksudnya hati yang bodoh, hati yang gelap ya, hati yang gelap, menghilangkan hati yang gelap. Summa sholatu, kemudian sholawat, kemudian semoga rahmat ya. Ba'du, setelahnya wassalamu, dan kesejahteraan ala nabiyyin, kepada nabi dinuhul Islam, yang agamanya itu Islam, Muhammadin khatimi rusli rabbih, yaitu Nabi Muhammad khatimi rusli rabbih, penutup utusan Tuhannya ya, penutup para rasul, wa alihi, dan kepada keluarga Nabi, min ba'di, dari setelahnya. Jadi termasuk keluarganya Nabi kalau dalam bab doa itu adalah semua orang mukmin, bukan hanya keluarganya Nabi, dari anaknya, istrinya, bukan hanya itu, tapi semua orang mukmin itu dalam bab doa. Kalau dalam bab zakat, Banu Hashim wa Banu Thalib. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Apa sih sahabatnya Nabi? Sahabat Nabi itu orang yang menjumpai Nabi, dia dalam keadaan iman ya, dalam masanya maksudnya, dia dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat Nabi. Bertemu dengan Nabi pada masanya, kemudian dalam keadaan iman dan mati juga dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Wa nas'alullah, dan kami memohon kepada Allah lana, bagi kita, al-i'anah, pertolongan. Ya, ana itu pertolongan. Fima tawakhaina, tentang apa yang kita tuju, minal ibana, dari penjelasan ya. An madhabil imam, tentang mazhabnya Imam Zaid bin Thabit al-Faradi, yang ahli ilmu faraid. Idkana dzaka min ahamil hus, karena ini tujuan ini min ahamil hur, termasuk penting-pentingnya tuh tujuan, atau tujuan yang paling penting. Ilman, karena tahu bi annal ilma, bahwa sungguhnya ilmu itu khairu masu'i fihi, sebaik-baiknya yang dituju, yang dijalankan oleh manusia, oleh hamba. Nah,
ilmu itu ya sebaik-baiknya yang dituju atau yang dijalankan oleh hamba. Wa aula ma'lahul abdu du'i, dan yang paling pertama yang hamba du'i, doa atau du'i, dakwahkan. Wa anna hadzal ilma, dan sungguhnya ilmu ini khusus bima qad sya'a fihi inda kullil ulama. Khusus ilmu itu khusus, sudah tersebar, qad sya'a itu tersebar, intasyara, tersebar ke setiap ulama, bi annahu, bahwa sungguhnya awalu ilmin, ilmu yang pertama yufqadu, dihilangkan, diangkat. Ilmu yang pertama hilang itu fil ardi, dalam bumi, hatta la yakadu yujadu, sehingga hampir tidak ada. Wa anna Zaidan, sungguhnya Zaid bin Sabit tadi, Imam Zaid, khussa la mahala, itu dikhususkan la mahala, enggak ada khilah, tanpa kecuali gitu ya. Bima habbahu khatimur risalah, karena telah memilihnya, telah menunjuknya atau memilihnya. Jadi khatimur risalah, penutup risalah, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung menunjuknya, langsung memilihnya. Min qaulihi, dari min qaulihi fi fadlihi munabbihan, dari ucapannya fi fadlihi, tentang keutamaan, munabbihan, ya, munabbihan itu dengan memperingati, ya, dengan membangunkan atau memperingati, yaitu ucapannya Nabi, afrodukum Zaid, artinya apa? Orang yang paling ngerti ilmu faraid ya Zaid. Orang yang berarti afrodukum itu maksudnya orang yang paling mengerti ilmu faraid di antara kalian, Zaidun adalah Zaid. Wa nahika biha, dan cukuplah bagimu dia, cukuplah bagimu dengan infrared itu Zaid. Fakana aula bittiba'i tabi'i, maka fakana aula, maka itu aula yang pertama, bittiba'i tabi'i, dengan orang tabi'in mengikutinya. La sema wa qad nakhahu Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i sudah menujunya, ya, menuju ilmu ini, memilih ilmu ini. Fahaka, maka ambillah fihil qaul an ijazi, ya ambillah dalamnya al-qaul an ijazin, ucapan atau penjelasan an ijazin, ikhtisar, tentang ringkasan-ringkasannya. Mubarra'an an wasmatil ghaz, mubarra'an yang terbebas dari aib-aib tentang masalah al-ghaz, masalah al-ghaz, ya. Terbebas dari